Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, seperti biasa ya, Alhamdulillah Menyelami Rahasia Al-Quran akan kembali mengajak sahabat Al-Quran semuanya untuk sama-sama belajar. Seperti biasa, video ini akan dibagi menjadi 3 sesi. Jadi Widya harap sahabat Al-Quran juga lebih semangat ya mempelajarinya. Widya dan juga Ustadz Zamak Syarif di sini sudah hadir dan akan langsung saja kita bahas mengenai episode kali ini, yaitu Surah Luqman. Nah, ini adalah salah satu surah yang membuat Widya juga cukup penasaran ya Ustadz ya. Langsung saja kalau gitu Ustadz, surah Luqman. Nah, yang perlu Widya ingin tahu juga di sini Ustadz, yang ingin Widya ketahui juga, Luqman yang diceritakan di surah ini, yang dikisahkan di surah ini, apakah sebenarnya sosok nabi begitu yang mungkin kita tidak tahu di dalam 25 nama nabi begitu Ustadz ya, atau sosok yang soleh begitu yang dikisahkan di sini, seperti apa Ustadz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Widya dan seluruh pemirsa, surah Luqman ini merupakan salah satu surah Al-Qur'an yang diberi nama dengan nama tokoh, ya, itulah Luqman Al-Hakim. Siapa sebenarnya Luqman ini? Apakah Luqman seorang nabi atau dia adalah seorang wali atau siapakah dia? Pendapat yang paling kuat di kalangan para ulama adalah Luqman ini bukan nabi, dia juga bukan wali, tapi beliau adalah seorang hakim, seorang ahli hikmah. Tentunya dalam hal ini ada beberapa hal yang kemudian sebagaimana riwayat-riwayat yang ada menunjukkan Luqman ini bukan seorang nabi, walaupun beliau adalah sosok yang sangat bijaksana. Dan nanti bisa kita lihat bagaimana kebijaksanaan Luqman itu tercermin dari wejangan dan nasihat yang disampaikannya kepada anaknya. Dikatakan Luqman ini termasuk di antara umatnya Nabi Daud alaihissalam. Jadi dia hidup di masa Nabi Daud dan dia termasuk di antara dari negeri Nub. Nub itu biasanya orang berkulit hitam dan dia ini sosok seorang hamba sahaya. Jadi ini menggambarkan kepada kita, walaupun ya di zaman rasisme, zaman sekarang itu kalau nengok orang kulit hitam atau lagi statusnya sebagai hamba sahaya, orang melecehkan. Tapi lihat bagaimana sosok hamba sahaya berkulit hitam, Allah jadikan namanya sebagai nama surah, diabadikan, dibaca sampai hari kiamat. Kenapa? Karena Allah berikan kepadanya hikmah kebijaksanaan. Dan hikmah kebijaksanaan ini adalah satu anugerah yang lebih utama dibandingkan nikmat uang, nikmat harta, nikmat jabatan. Kenapa? Karena Allah katakan di sini, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah hanya berikan hikmah kebijaksanaan kepada hamba yang dihendakinya, dan siapa yang sudah diberikan Allah satu hikmah kebijaksanaan, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Jadi ini gambaran salah satu kisah tentang Luqman ini. Suatu ketika tuannya Luqman bertanya, Luqman, coba kau ambil dari sapi ini daging yang paling enak dan daging yang paling tak bagus. Mana daging paling bagus, mana daging paling tak bagus. Ketika itu Luqman menyembelih seekor sapi, mengambil dari sapi itu pertama hatinya, kedua lidahnya. Dikatakan inilah bagian terbaik. Hatinya, gitu, hati ya? Dan lidah. Lidahnya, ketika itu tuannya mengatakan lagi, kalau begitu keluar sembelih yang kedua, ambilkan mana daging yang paling baik, mana yang tak baik. Luqman pun mengambil juga hati dan lidah juga. Sehingga tuannya penasaran, bertanya kepada Luqman, aku suruh ambil yang terbaik, kau kasih ini. Aku suruh ambil yang terburuk, kau ambil yang sama. Apa maksudmu? Dikatakan bahwasanya hati dan lidah pada orang yang baik itulah bagian terbaik. Tapi bagi orang yang buruk itu juga lah bagian terburuk. Berapa banyak orang masuk neraka gara-gara tak bisa menjaga lidah dan hatinya. Begitu juga lah di antara banyak kebijaksanaan Luqman lainnya. Oke, baik.
Baik, berarti jelas ya bahwasannya Luqman di sini bukan sosok nabi begitu Ustaz, tapi adalah sosok yang bijaksana begitu. Betul. Umatnya Nabi Nuh kalau tadi dia tidak. Nabi Daud. Nabi Daud, oke. Umatnya Nabi Daud ya. Oke, baik, kita langsung lanjut ya sahabat Al-Qur'an ke poin selanjutnya, yaitu adalah mengenai misi Quran, kemudian dijelaskan juga mengenai sifat orang baik dan balasan bagi orang jahat. Nah, di sini dijelaskan lagi Ustaznya mengenai misi dari Al-Quran, kemudian sifat orang baik itu yang sebenarnya seperti apa agar kita bisa belajar juga, dan balasan bagi orang jahat. Iya, Quran ini kan punya banyak sifat. Salah satu sifat Al-Quran, Al-Kitabul Hakim, kitab yang penuh dengan kebijaksanaan. Jadi manusia itu sangat dipengaruhi oleh apa yang dia baca. Katakan buku apa yang kau baca, aku bisa deskripsikan siapa hakikat dirimu. Ya, kita bisa dinilai orang dari apa yang kita baca. Orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, kitab yang penuh dengan kebijaksanaan, pastinya kita juga akan terbawa kebijaksanaan Al-Quran. Nah, di sini Allah katakan Quran itu apa? Hidayah, rahmat bagi orang-orang yang berbuat baik. Ya, Quran dengan bijaksana mengarahkan kita untuk selalu cinta kebaikan, untuk selalu berlomba-lomba berbuat kebaikan. Tapi di sisi lain, siapa orang-orang berbuat baik itu? Itulah orang yang sholat, yang berzakat, dan yakin adanya akhirat. Jadi inilah inti hikmah. Inti hikmah ketika kau rajin sholat, kau akan bijaksana. Ketika kau tunaikan sebagian dari hak pada hartamu, kau akan bijaksana. Kalau yakin adanya hari kiamat, kau juga akan bijaksana. Nah, tapi ketika tiga hal ini tak bisa kita lakukan, nah tentunya masuk pada kelompok orang-orang yang berbuat jahat. Seperti apa? Wa minan nas may yashtari lahwal hadis liyudilla an sabilillah bighairi ilm. Di antara manusia ada yang sengaja membeli perkataan yang melalaikan supaya menyesatkan orang dari jalan Allah tanpa ilmu. Jadi ada orang sudah tak sholat, tapi gimana membuat orang lain ikut tidak sholat. Sudah tidak mau baca Quran, gimana melalaikan orang lain dari membaca Al-Quran. Itu sama dengan setan tidak? Ini dia. Jadi ini gambaran. Jadi wayattakhidha hudwa, menjadikan orang yang sholat, orang yang berzakat, orang yang meyakini akhirat, dijadikan itu sebagai olok-olokan. Allah gambarkan di sini. Nah, jadi tentunya kita harus sadar dalam kehidupan ini banyak sekali hal-hal yang kadang-kadang bisa membuat kita terlalaikan dari Al-Quran. Dan semua yang melalaikan kita dari Al-Quran disebut lahwul hadis. Semua perkataan yang melalaikan. Ya, berarti kalau seorang misalnya baca buku tertentu gara-gara sibuk baca itu nggak baca Quran, ini lahwul hadis. Kalau sibuk dengerin lagu tertentu gara-gara dengar lagu itu nggak dengar Quran, ini lahwul hadis. Semua yang melalaikan kita dari kebijaksanaan Al-Quran, maka sesungguhnya itu adalah segala perkataan yang melalaikan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala gambarkan kepada kita, wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbira kalam yasma'a. Kalau hati orang sudah dipenuhi dengan perkataan yang melalaikan, apa yang terjadi? Ketika dibacakan ayat suci Al-Quran, walla mustakbira, dia akan berpaling dengan sombong, nggak mau dengar Quran. Kalam yasma'a, seakan-akan dia nggak dengar Al-Quran itu. Ka'anna fi uzunaihi waqra, seakan-akan di telinganya ada sumbatan. Allah katakan, fabashshiru bi'adzabin alim. Maka berikan kabar gembira akan adanya siksa yang pedih bagi orang yang berpaling dari mendengar Al-Quran. Jadi di sini gambaran kepada kita, Quran adalah sarana bagi kita untuk menjadi pribadi yang bijaksana. Kalau Quran pun kita tinggalkan dengan mendahulukan selain Quran, berarti ini tanda ketidakbijaksanaan. Nah, mungkin kita bertanya, sebenarnya kebijaksanaan itu sendiri apa sih sebenarnya?
Apa arti kebijaksanaan? Kapan seorang itu dikatakan bijaksana? Bijaksana secara sederhana artinya mampu melakukan hal yang tepat di waktu yang tepat dengan cara yang tepat. Ya, orang yang bijaksana kalau ngomong, dia omongkan hal yang tepat kepada orang yang tepat dengan cara yang tepat. Kan begitu? Ketika kebijaksanaan ini terganggu, yang terjadi apa? Kadang-kadang yang kita ucapkan benar, tapi belum tentu bijaksana. Tapi orang yang bijaksana selalu mengucapkan yang benar dengan cara yang benar. Nah, maka dari itu ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia, pernah menantu Nabi Ali bin Abi Thalib ditanya oleh para sahabat, Ali, apakah Rasulullah ada meninggalkan untuk keluarganya sesuatu yang gak pernah disampaikannya kepada umatnya yang lain? Ali mengatakan, enggak. Semua yang Allah wahyukan kepadanya sudah disampaikan Nabi. Tapi kemudian Ali mengatakan, tapi ada sesuatu. Itulah ilmu dan hikmah. Ilmu dan hikmah. Aku mendengar Rasulullah pernah mengatakan, siapa yang mengamalkan apa yang diketahuinya, Allah akan ajarkan kepadanya apa yang tak diketahuinya. Jadi, dari mana lahirnya kebijaksanaan? Kebijaksanaan itu lahir ketika kita mendapatkan ilmu baru, kita punya komitmen mengamalkan ilmu itu. Punya ilmu baru dan komitmen. Mengamalkan ilmu itu. Jadi banyak orang belajar itu sekedar koleksi ilmu, tapi nggak diamalkan. Padahal ilmu yang tak diamalkan seperti pohon yang tak berbuah. Kalau pohon tak berbuah, yang ada nyapu daun kering aja kan menggerutu juga orang, ya kan? Baru nikmat pohon itu nampak apa? Setiap saat bisa menghasilkan buah. Nah, buah itulah, buah ilmu yang diamalkan itulah kebijaksanaan. Itulah kebijaksanaan. Oke, jadi kita sudah dapat ya nih ya di tayangan perdana ini, yaitu bagaimana kita harus menjadi sosok yang bijaksana gitu. Betul. Ya, Ustadz ya. Jadi ilmu yang sudah didapat juga diamalkan sama Al-Quran. Yeah. Di apa yang sudah kita pelajari, mudah-mudahan kita bisa langsung ya mengamalkannya ya. Oke, tapi kita akan masih banyak membahas poin-poin lainnya, tapi nanti di sesi selanjutnya, di tayangan selanjutnya. Makanya sahabat Al-Quran, tetap saksikan kami di Menyelami Rahasia Al-Quran.